Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya pada hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, bagus, good. Di sini semua pada hadir, pada pakaiannya pada rapi-rapi karena masih pagi juga. Nah, karena masih pagi, pikirannya masih fresh, baru bangun tidur, jadi otak tuh masih baru banget gitu. Nah, baru banget untuk ketemu sama dunia. Kembali lagi ke dunia kayak gitu. Di situ kita lebih semangat karena otak itu biasanya lebih gampang untuk menerima pelajaran, gampang untuk mengingat, gampang untuk memahami. Jadi kita sini harus semangat supaya kita bisa memaksimalkan otak kita pada pagi hari ini untuk belajar kimia. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nanti pelajaran kita ambil. Semoga bermanfaat dan semoga saya nanti pelajaran ini bisa kita pahami dengan baik ya. Oke, doa menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagi kalian yang namanya Ibu panggil, silakan mengangkat tangan dan bilang hadir. Oke, Ananda, ya hadir ya. Oke, Zahira, oke, Rahman, oke, good. Zafran, ya hadir ya. Alhamdulillah semuanya pada hadir pada hari ini. Kita kira bertemu lagi pagi hari ini di pertemuan kali ini di kelas pagi ini. Semoga tetap semangat ya, ayo dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit karena akan merugi gitu kalau misalnya kalian nggak ikut pelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata pelajaran yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas satu materi baru sebenarnya pada hari ini. Tapi sebelum materi itu kita mulai, kita ini dulu, kita review dulu nih. Karena ini materi yang sekarang itu berhubungan sama materi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang ingat gak materi sebelumnya itu materi apa yang kita pelajari? Oke, atom. Oke, benar atom. Tapi setelahnya. Oke, sistem periodik unsur, betul. Itu yang sangat tepat dari sistem periodik unsur. Nah, dari sistem periodik unsur, apa sih yang kita pelajari kemarin di sistem periodik unsur? Ada yang ingat? Oke, Anissa, elektron valensi. Yang lain? Halimah, jari-jari atom. Oke. Yang lain? Dani, silakan. Oke, ionisasi, bagus. Ada yang lain? Dava? Oke, golongan dan periode. Oke, kita bahas sedikit lagi yang kemarin kita pelajari. Menurut Dava, kan Dava bilang ada namanya golongan dan periode ya. Oke, golongan itu apa? Dan periode itu apa dalam tabel periodik unsur? Bisa menjelaskan, Dava? Oke, jadi tadi Dava bilang kalau misalnya golongan itu adalah susunan dari atas ke bawah, berarti dia vertikal. Oke, benar? Oke, benar. Oke, untuk selanjutnya periode. Oke, periode adalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, berarti dia bentuknya horizontal. Betul ya? Oke, betul. Silakan. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Oke, yang lainnya Ibu mau ini kita lebih ke nanti kita akan banyak bahas tentang namanya elektron valensi. Oke, elektron valensi tadi kan yang jawab, siapa sih yang jawab elektron valensi? Oke. Oke, elektron valensi itu apa sih? Anissa? Ya. Oke, good. Elektron valensi adalah elektron satu atom yang berada pada kulit terluar, betul. Berarti kalau misalnya
elektron valensi dari karbon ada berapa? Karbon di golongan berapa sih? Ada yang ingat? Oke, good, 4A. Berarti kalau misalnya karbon ada di golongan 4A, berarti karbon elektron valensinya ada 4, betul sekali. Jadi kalau misal, elektron valensi itu biasanya berkesesuaian dengan letaknya pada golongan. Suatu golongan letaknya di tabel periodik. Kalau misalnya dia golongan 1A, berarti elektron valensinya ada 1. Kalau misalnya dia elektron valensinya ada 2, berarti dia ada 2. Kalau misalnya di golongan 3 ada 3, dan seterusnya sampai golongan ke-8, itu gas mulia. Oke, kan gas mulia itu adalah elektron 8. Di situ sebutin kan kalau misalnya kita tuh paling stabil di situ. Oke. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana suatu atom itu yang tadi atom cuma satu jadi berdua, bertiga gitu-gitu. Jadi mereka saling berkoordinasi gitu membentuk satu molekul. Oke, betul. Molekul ya. Tuh. Nah, Ibu mau Jadi Ibu mau menyambungkan sedikit. Kenapa ya? Kenapa atom itu bisa menjadi molekul? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca mungkin, atau ada yang pernah melihat atau bagaimana? Oke, nggak ada ya ternyata. Ya nggak apa-apa. Jadi satu atom itu dia tadi punya elektron valensi atau elektron terluar. Nah, elektron valensi ini dia berguna untuk apa? Dia berguna untuk namanya melakukan ikatan, betul. Melakukan ikatan atau membentuk suatu ikatan. Kenapa? Nah, jadi pertanyaannya, kenapa satu atom itu harus berikatan? Kenapa sih? Kenapa dia nggak sendirian aja? Ada yang tahu? Oke. Jadi suatu atom dia harus jadi gini, kita hidup, kita nyari makan, tujuannya untuk apa? Untuk kenyang, kayak gitu. Nah, kenapa? Nah, kenyang itu kita ibaratkan sebagai sebuah bentuk keadaan, ya, keadaan. Nah, kalau misalnya kenyang itu kita anggap suatu keadaan namanya stabil. Oke. Nah, stabil itu maksudnya gimana sih? Saatnya apa kan kalau kita stabil itu berarti rasanya perutnya penuh, udah terisi, kita juga tenaga energinya kembali lagi. Itu kan stabilnya versi kita ya, versi manusia. Kalau atom stabil gimana? Atom itu stabil ketika elektron valensinya itu sama dengan golongan 8A. Kenapa golongan 8A? Karena golongan 8A atau gas mulia adalah golongan unsur utama yang paling stabil gitu. Jadi ibaratnya kita harus ngikutin si A nih supaya kita jadi stabil, karena si A itu stabil seperti itu. Nah, keadaan ini dinamakan dengan isoelektron, betul. Gimana? Kenapa sih? Kenapa kita pakainya? Kenapa isoelektron apa maksudnya? Isoelektron itu maksudnya elektron pada satu atom, elektron valensi pada satu atom itu sama dengan elektron valensi. Jadi sama dengan dari unsur dari golongan 8A. Jadi misalnya Cl. Ya, Cl itu sampingnya di golongan gas mulia, sampingnya adalah Ar ya. Oke. Nah, Ar itu elektron Cl sama valensinya itu anggaplah berarti dia punya elektron valensi berapa? 7. Oke. Kalau Ar apa valensinya? 8. Oke. Karena Ar adalah golongan gas mulia dan dia itu 8 kan. Nah, jadi sel itu sebenarnya belum sepenuhnya stabil. Nah, dan sel itu akan berusaha dengan sangat supaya menjadi sama elektronnya, menjadi lebih stabil dengan seperti
HR. Jadi Cl akan harus mau nggak mau dia akan berubah menjadi Cl elektron 8. Nanti di sini kita akan tambahkan minus karena elektron bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, terus tapi bisa nggak sih kayak gini sendirian gitu tiba-tiba tuh jadi 8 gitu elektronnya? Nggak bisa gitu. Belum tentu bisa jadi 8 karena maka dari itu Cl ini dia harus berikatan atau harus berhubungan dengan unsur atau atom lain untuk membentuk suatu molekul di mana dia dapat nanti di dalam molekul itu dia bisa saling berbagi elektron atau saling memakai elektron secara bersamaan dengan unsur yang lainnya, seperti itu. Sampai sini paham mengenai ikatan kimia? Kenapa ikatan kimia itu penting dalam kimia, seperti itu ya. Jadi kalian nanti akan tahu, dari kan pernah belajar tentang nama segala macam. Nah itu jadi ini berhubungan sama ini dengan ikatan kimia itu sendiri. Ada namanya molekul, ada namanya atom, segala macam. Sampai sini oke. Dan sebelum kita masuk ke bagaimana suatu atom itu berikatan, kita akan mengenal yang namanya sebuah struktur atom, di mana struktur itu dia akan suatu struktur yang dia akan bisa menjelaskan bagaimana satu atom, suatu atau dua atom itu berikatan jadi satu molekul, seperti itu. Nah nanti akan kita pelajari setelahnya nih. Tapi ini ibu mau ngasih awalnya dulu supaya kalian benar-benar paham kenapa sih sebuah atom itu harus berikatan dengan atom lain, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke.